Apa kabar anak-anakku sekalian? Semoga kalian dalam keadaan sehat walafiat. Anak-anakku sekalian, sebelum kita mulai pelajaran ini, mari sama-sama kita berdoa dulu agar apa yang kalian pelajari pada hari ini dapat kalian pahami, dapat kalian mengerti, hingga kalian bisa mengerjakan nanti tugas yang diberikan. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Anak-anakku sekalian, hari ini Ibu akan mengajarkan pelajaran bahasa Indonesia. Pada pelajaran bahasa Indonesia ini, Ibu harapkan nanti akhirnya kalian bisa mengerjakan ide pokok paragraf pada tugas kalian masing-masing. Pertama, yang harus kalian perhatikan di tema 1, PB1, subtema 1 pada pelajaran bahasa Indonesia adalah mengenal ide pokok paragraf. Tentunya di kelas 5 kalian sudah belajar tentang ide pokok paragraf. Ibu tambahkan lagi untuk kelas 6 agar lebih paham. Yang pertama, sebelum kita ke materi di buku, lebih dahulu kalian harus mengetahui apa sih ide pokok itu. Ide pokok adalah ide atau gagasan yang menjadi pokok pengembangan paragraf. Ya, jadi gagasan utama dalam sebuah pengembangan paragraf. Nama lain ide pokok antara lain bisa gagasan utama, gagasan pokok, pokok pikiran, pokok permasalahan, pikiran utama, inti paragraf, inti permasalahan, masalah utama, tema topik atau simpulan. Ide pokok tersebut dalam kalimat utama. Dan setiap satu paragraf hanya ada satu pokok. Ya, ada satu ide pokok. Jadi setiap kalimat utama itu hanya ada satu ide pokok atau gagasan pokoknya hanya satu. Selanjutnya, kalimat utama. Kalimat utama itu apa? Jadi kalimat utama adalah kalimat yang di dalamnya terdapat ide pokok paragraf. Kalimat utama ini dijelaskan oleh kalimat-kalimat itu. Ada kalimat yang disebut dengan kalimat penjelas. Nama lain dari kalimat utama adalah kalimat topik atau kalimat penjelas, yaitu kalimat yang menjelaskan kalimat utama. Selanjutnya, ciri-ciri ide pokok. Apa sih ciri-ciri ide pokok itu? Yang pertama adalah memiliki kalimat pendukung atau kalimat pengembang atau kalimat penjelas. Yang kedua, ada yang mendukung, baik itu berupa penjelas atau alasan yang menguatkan. Yang ketiga, inti dari sebuah paragraf atau pusat pembahasan. Selanjutnya, bagaimana cara menemukan ide pokok? Ada 5 langkah dalam menemukan ide pokok. Yang pertama, kalian baca dulu dengan teliti, dengan cermat sebuah atau seluruh paragraf dengan cermat. Jadi pertama, baca seluruh paragraf dengan cermat. Yang kedua, cermati kalimat utama sampai kamu menemukan ide pokok paragraf. Yang ketiga, baca kalimat demi kalimat sampai kamu menemukan ide pokok paragraf. Dalam satu paragraf, ide pokok biasanya terletak di awal atau di akhir atau awal dan akhir paragraf. Yang keempat, tandai ide pokok tiap paragraf. Yang kelima, tandai info penting dalam tiap paragraf. Nah, pahami ya, 5 langkah dalam menemukan ide pokok paragraf. Jadi kamu gak akan kesulitan kalau sudah memahami 5 langkah dalam menemukan ide pokok tersebut. Selanjutnya, setelah kamu mendapatkan atau menemukan ide pokok, kamu harus mendapatkan kesimpulannya. Jadi kesimpulan apa sih yang baik dalam sebuah ide pokok itu? Yang pertama, kesimpulan yang baik terisikan tentang 1. Pesan yang disampaikan kepada pembaca. Yang kedua, intisari dari tulisan. Yang ketiga, dimulai dari khusus ke umum. Yang keempat, suatu pernyataan yang dibuat berdasarkan ide pokok dan kunci dari kalimat penjelas dengan kalimat sendiri.
Setelah kamu sudah memahami apa yang menjelaskan tadi tentang ide pokok, ciri ide pokok, cara mendapatkan ide pokok, dan kalimat utama, baik kita beralih ke di buku tema kita. Buka halaman 2. Di halaman 2, ayo membaca. Ada bacaan yang berjudul Bagaimana Jagung Berkembang Biak. Di situ udah pasti tahu ya yang namanya paragraf atau alinea. Ada berapa paragraf bacaan tersebut? Ada 5. Paragraf pertama dimulai dari jagung merupakan salah satu tanaman yang dijadikan bahan makanan pokok di berbagai negara. Itu paragraf pertama. Paragraf kedua dimulai dari seorang petani jagung mulai membiarkan tanamannya dengan menanam biji jagung. Paragraf ketiga, bunga jagung memiliki helai-helai rambut halus pada bagian ujungnya. Yang keempat, paragraf keempat, setelah terjadi pembuahan, bunga jagung tersebut terus berkembang hingga menjadi buah jagung. Paragraf kelima, supaya jagung selalu tersedia sebagai bahan makanan manusia, maka petani jagung harus menanam kembali sebagian biji jagung dari hasil panen. Nah, itu adalah 5 paragraf dalam bacaan tersebut. Terus bagaimana kita menentukan ide pokok paragrafnya pada setiap paragraf? Setelah kamu tahu tadi langkah-langkahnya, ya, jadi kita dalam sebuah paragraf kita hanya mencari satu ide pokoknya, intisari dari paragraf itu. Atau apa sih sudah dibicarakan dalam sebuah paragraf tersebut? Ya, baik. Untuk mencoba kita berlatih di halaman 4. Di halaman 4 buku tema kalian sudah tersedia latihan-latihan untuk menentukan ide pokok paragraf dari informasi bacaan tersebut. Yang pertama, paragraf pertama, yang tadi kita sudah baca, ya, paragraf kedua, 3, 4, dan 5. Ini nanti kamu mengerjakannya dengan dengan kertas folio, ya. Terus kamu nanti mengirim ke guru kelas masing-masing. Anak-anakku sekalian, pertama Ibu contohkan paragraf pertama. Apa sih ide pokok paragraf pertama itu? Dari yang kamu bacakan tadi. Jadi ide pokok pada paragraf pertama, ya, jagung merupakan salah satu tanaman penghasil karbohidrat yang dijadikan bahan makanan pokok di berbagai negara, salah satunya di Indonesia. Itu ide pokok dari paragraf pertama. Jadi kita nggak semua kita tulis, ya. Nah, itu ya. Jadi sudah contohkan lagi, sekali lagi bacakan ya. Jadi ide pokok pada paragraf pertama, jagung merupakan salah satu tanaman penghasil karbohidrat yang dijadikan bahan makanan pokok di berbagai negara, salah satunya di Indonesia. Bagaimana? Anak-anak sekalian sudah bisa? Sudah paham bagaimana menentukan ide pokok dalam sebuah paragraf? Ya, kalau sudah paham, sudah bisa, ya, kerjakan di halaman 4 di kertas folio dengan tulisan yang rapi, yang bagus. Karena bahasa Indonesia tuh, ya, tulisannya harus bagus. Apalagi udah kelas 6 ya. Jangan tulisannya kayak kelas 5 lagi, harus berusaha harus bagus. Ibu yakin kalian pasti bisa. Ya, pesan Ibu, kerjakan dengan baik, dengan benar, ya. Di dalam pembelajaran PJJ ini dari hari Senin sampai hari Jumat, dari jam 7 sampai jam 12, jangan kemana-mana, tetap di rumah. Dari Ibu ucapkan sekali lagi selamat bekerja, selamat belajar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.